Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan Pasien Safety. Dan teman-teman yang kami banggakan, baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Betasril, Nurul Hafizah, Hanifah Zulhijjah, Fadila Agustia Yunanda, Nabela Kuratu Aini, Refni Safety Iria Mustika, Rama Fitria, dan Winda Nidatul Huda akan menjelaskan materi kami mengenai 7 standar pasien safety. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari pasien safety. Pasien safety atau keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Hal ini mencakup asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk mencegah terjadinya risiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, pasien safety atau keselamatan pasien mempunyai 7 standar, di mana standar pertama yaitu hak pasien. Standarnya adalah pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya KTD atau kejadian tidak diharapkan. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. Yang kedua, dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. Dan yang ketiga yaitu dokter penanggung kebijakan merupakan suatu ketetapan yang mempunyai prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara teratur dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Untusannya itu yang kedua itu adalah mendidik pasien dan keluarga. Di sini ada standar dan kriteria dalam mendidik pasien dan keluarga. Yang pertama itu standarnya. Standar dalam mendidik pasien dan keluarga yaitu rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawabnya pasien dalam asuhan keperawatan. Kemudian kriterianya itu adalah keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien adalah partner dalam proses pelayanan. Kemudian itu yang ketiga yaitu keselamatan pasien dan kesinambungan dalam pelayanan. Nah, di sini standar dalam kesinambungan dan keselamatan pasien dalam pelayanan itu adalah standarnya adalah rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antara tenaga dan antar unit pelayanan dan relevan dengan pokok-pokok masalah atau fokus dalam penelitiannya. Kriteria dari poin keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan yang pertama, terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh. Yang kedua, terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup 4 komunikasi. Yang keempat, terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan. Poin nomor 4 yaitu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Standarnya adalah rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang sudah ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif KTD, yaitu kejadian tidak diinginkan. Kriterianya yang pertama yaitu setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik sesuai dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja. Yang ketiga, setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif. Yang keempat, setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis. Standar pasien safety yang kelima yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Ada berbagai standarnya. Yang pertama yaitu pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua,
Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif identifikasi risiko keselamatan pasien dan program mengurangi KTD. Yang ketiga, pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Selanjutnya, pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta tingkat keselamatan pasien. Selanjutnya, pemimpin mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu kriteria dari kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang pertama, terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. Yang kedua, tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden. Yang ketiga, tersedia mekanisme kerja. Yang keempat, tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden. Dan selanjutnya itu tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden. Selanjutnya, terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka. Selanjutnya, tersedia sumber daya dan sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu tersedia sasaran struktur dan pengumpulan informasi. Selanjutnya yaitu mendidik staf tentang keselamatan pasien. Ada standarnya. Yang pertama, rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi. Yang kedua, rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Adapun beberapa kriterianya, yang pertama memiliki program diklat dan orientasi bagi staf baru. Yang kedua, untuk mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service training. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok atau teamwork. Baik, kriteria selanjutnya adalah komunikasi. Standar dari komunikasi ini adalah rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien, transmisi data, dan informasi tepat waktu dan akurat. Nah, kriteria dari komunikasi ini terdiri dari dua. Yang pertama, disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen, dan yang kedua, tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala dari komunikasi tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang langkah menuju keselamatan pasien. Pelaksanaan 7 langkah menuju keselamatan pasien dapat memastikan pelayanan yang diberikan menjadi lebih aman, dan jika terjadi suatu hal yang tidak benar, bisa segera diambil tindakan yang tepat. 7 langkah menuju keselamatan pasien terdiri dari yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf, membangun komitmen, fokus, dan jelas tentang keselamatan pasien. Langkah menuju keselamatan pasien yang ketiga yaitu mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, di mana pada hal ini kita harus dapat mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta melakukan identifikasi dan kajian terhadap hal yang potensial bermasalah. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan sistem pelaporan. Pada langkah ini, kita harus dapat memastikan staf agar dapat dengan mudah melaporkan suatu kejadian atau insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KKPRS yang mana sekarang berubah menjadi KNKP. Langkah yang kelima yaitu melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Pada hal ini, kita harus dapat mengembangkan cara-cara komunikasi terbuka dengan pasien. Langkah yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Pada langkah ini, kita harus dapat mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk dapat belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu terjadi. Dan langkah yang terakhir yaitu mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Pada hal ini kita dapat menggunakan informasi yang ada tentang suatu kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan sistem pelayanan. Terima kasih. Itulah penampilan dari kelompok 6 mengenai 7 standar pasien safety. Semoga teman-teman enjoy dengan videonya dan dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.